Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemakaian tanda baca. Yang dimaksud dengan tanda baca adalah simbol yang digunakan dalam tulisan untuk membantu pembaca memahami struktur dan makna kalimat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanda baca mencakup simbol-simbol seperti titik, koma, dan tanda tanya yang berfungsi untuk memisahkan atau menandai bagian-bagian tertentu dalam kalimat. Tanda baca berperan sebagai pengganti intonasi dalam bahasa lisan, sehingga dapat memperjelas maksud penulis. Selanjutnya mengenai jenis-jenis tanda baca. Ada beberapa jenis tanda baca. Yang pertama yaitu tanda titik. Tanda titik adalah tanda baca yang digunakan untuk memahami akhir dan sebuah kalimat dalam berbagai bahasa. Tanda ini terdiri atas titik kecil yang ditempatkan di akhir suatu baris dan dari sebuah kalimat seperti di akhir kalimat. Yang kedua, tanda koma. Tanda koma adalah tanda baca yang memiliki bentuk mirip tanda petik tunggal, tapi diletakkan di garis dasar teks. Tanda koma ini digunakan dalam banyak konteks dan bahasa, umumnya sebagai pemisah. Yang ketiga, tanda titik koma adalah tanda baca dengan beberapa penggunaan, terutama untuk jeda pada kalimat dan pemotong pada suatu daftar. Yang keempat, tanda titik dua. Tanda titik dua adalah tanda baca yang dilambangkan dengan dua titik berukuran sama yang diletakkan di tengah garis vertikal yang sama. Sebagai aturan umum, tanda titik dua membentuk pembaca bahwa uraian setelah tanda ini memberi bukti dan menjelaskan atau merupakan unsur dari apa yang sudah dijelaskan. Yang kelima, mengenai tanda hubung. Tanda hubung adalah tanda baca yang digunakan untuk menghubungkan dua kata atau memisahkan dua suku kata. Yang keenam yaitu tanda pisah. Tanda pisah adalah tanda baca yang secara tampilan mirip dengan tanda hubung tapi lebih panjang dan memiliki fungsi yang berbeda. Yang ketujuh yaitu tanda tanya. Adalah salah satu tanda baca yang digunakan untuk menandakan akhir kalimat pada kalimat pertanyaan. Yang kedelapan yaitu tanda seru. Tanda seru adalah tanda baca yang biasanya digunakan setelah suatu interjeksi atau kalimat seruan untuk menunjukkan perasaan atau suara tinggi dan sering menandai akhir suatu kalimat. Yang kesembilan yaitu tanda elipsis, adalah tanda baca yang biasanya menandai penghilangan sehingga suatu kata atau frasa dari teks lainnya. Tanda ini dapat menunjukkan jeda pada pembicaraan, pikiran yang belum selesai, atau pada akhir kalimat. Yang ke-10 yaitu tanda petik atau tanda kutip, adalah tanda baca yang digunakan secara berpasangan untuk menandai ucapan, kutipan, frasa, atau kata. Ada dua jenis tanda petik, yaitu tanda petik tunggal dan tanda petik ganda. Yang ke-11 yaitu tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat di dalam petikan lain, atau dipakai untuk mengapit makna kata untuk ungkapan bahasa daerah atau bahasa asing. Yang ke-12 yaitu tanda kurung. Tanda kurung adalah tanda baca yang digunakan secara berpasangan, yaitu seperti kurung buka atau kurung tutup, untuk memisahkan atau menyisipkan teks ke dalam teks lain. Yang ke-13 yaitu tanda kurung siku. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada akhir kalimat atau bagian kalimat yang ditulis orang lain. Yang ke-14 yaitu tanda garis miring.
Tanda ini dipakai di dalam nomor surat, nomor pada alamat, atau penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwin atau tahun ajaran, dan juga dipakai sebagai pengganti kata atau tiap dan ataupun. Yang ke-15 yaitu tanda penyingkat atau apostrof, yaitu tanda apostrof menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Untuk yang selanjutnya yaitu fungsi tanda. Fungsi tanda ada beberapa, yaitu yang pertama menghubungkan atau memisahkan bagian kalimat, memisahkan unsur-unsur dalam suatu perincian. Dan yang ketiga yaitu menunjukkan ciri khas suatu kalimat dan penjelasan suatu simatis konteks kalimat. Yaitu yang terakhir menciptakan kesesuaian untuk keselarasan dan pengaturan vokal seseorang dengan adanya tanda dalam suatu perincian. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai tanda bacaan, yaitu kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.